Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Gus Iib, berjumpa kembali dengan saya Gus Iib di channel YouTube Gus Iib Official. Apakah iblis pernah ingin bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Adam alaihi salam saat diturunkan ke alam dunia ini, saat diturunkan ke bumi yang kita tempati ini? Apakah beliau mengikuti jejak daripada Nabi Adam yang bertobat kepada Allah, atau justru iblis tidak pernah ingin bertobat? Ada di dalam suatu riwayat yang termaktub di dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid yang ketiga, Imam Al-Ghazali menuliskan sebuah bab, di mana bab ini adalah babu madakhilis syaitan, bab tentang masuknya setan ke dalam diri manusia. Apa saja pintu-pintu setan, apa saja celah-celah setan bisa masuk ke dalam diri manusia? Di antaranya yang pertama adalah at-takabbur, adalah kesombongan. Ini akan memberikan celah, bahkan pintu gerbang yang besar bagi iblis atau setan masuk ke dalam diri manusia. Dan yang kedua adalah al-ujbu atau ujub, kebanggaan diri, merasa diri paling tinggi daripada orang lain. Ini pun adalah gerbang besar bagi iblis untuk masuk ke dalam diri manusia. Bahkan Imam Ghazali mengatakan, bukan hanya ingin masuk, awalnya mereka ingin masuk, kemudian yang kedua, iblis ingin menguasai hati manusia. Ketika hati sudah dikuasai oleh iblis, maka akan sulit dikendalikan, akan sulit untuk disadarkan, karena hatinya sudah dikuasai oleh iblis. Dan diantaranya termasuk babu madakhilis syaitan, pintu atau celah-celah untuk setan masuk ke dalam diri manusia adalah al-ghadabu, amarah, emosi yang memuncak adalah celah yang besar. Bahkan disebut di situ adalah wa min abwabihil azimah, termasuk pintu gerbang yang besar yang membuat iblis masuk ke dalam diri manusia, yaitu kemarahan. Maka Rasulullah SAW di dalam sebuah hadisnya bersabda, la taghdab, la taghdab, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, jangan suka marah, dan jangan marah-marah, maka bagimu adalah surga. Karena apa? Surga tidak dihuni oleh orang-orang yang ruhaninya diisi dengan amarah. Karena amarah itu sifatnya dari api. Bahkan Rasulullah SAW pun menganjurkan ketika kita marah, maka cepatlah ambil air wudhu sebagai peredam amarah tersebut. Lalu di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, Imam Ghazali menceritakan ketika itu iblis bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam dan berdialog pendek dengan Nabi Musa. Wahai Musa, engkau adalah Nabi Allah dan ana khalqun min khalqillah, dan aku termasuk makhluk dari makhluk-makhluknya Allah. Katanya Allah ini maha pengampun, katanya Allah ini adalah maha pemurah, sehingga dosa apapun yang pernah terjadi oleh makhluk-makhluknya akan Allah ampuni. Nah, saat ini tolong sampaikan kepada Allah, saya sebagai iblis ingin bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tolong sampaikan kepada Allah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam naik ke atas bukit,
dan bercakap-cakap. Wa kallama rabbahu, Nabi Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa menyampaikan kepada Allah, "Ya Allah, iblis menyampaikan, menitipkan amanat kepada saya." Dan Allah menjawab, "Adil amanata." Coba ungkapkan, coba sampaikan amanat itu kepadaku, kata Allah. Kemudian Nabi Musa pun menyampaikan amanat iblis yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. "Ya Allah, iblis tadi berkata kepada kami bahwa mereka ingin bertobat di hadapan Engkau. Apakah Engkau akan menerima tobatnya?" Kemudian kata Allah, "Aku terima tobat dari iblis." Luar biasa. Allah terima tobatnya iblis yang dari zaman Nabi Adam tidak pernah ada keinginan ingin bertobat. Sampai ketemu dengan Nabi Musa, iblis menyampaikan bahwa dirinya ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Allah, "Tunggu sebentar wahai Musa, tapi sampaikan kepada iblis, carilah makam Nabi Adam alaihissalam dan bersujudlah di hadapan makamnya." Tapi apa yang dikatakan iblis? "Tidak, lam asjud hayyan au mautan." Aku tidak bersujud kepada Nabi Adam ketika dia dalam keadaan hidup, apalagi dia sudah menjadi bangkai. Inilah iblis, karena egonya terlalu tinggi, karena sifat jumawanya terlalu membumbung, maka kesalahan yang seperti ini, dosa merasa dirinya benar, dosa merasa dirinya tinggi, ini adalah dosa yang sulit disadarkan. Sebagaimana iblis tadi, taubatnya sudah mau diterima oleh Allah. Tapi apa? Ternyata karena persyaratannya diperintahkan oleh Allah sujud di hadapan kuburan Nabi Adam sebagai penghormatan kepada Nabi Adam yang tertunda, namun iblis tetap tidak mau. Fakabbaro wastakbaro. Kemudian iblis merasa jumawa, merasa sombong, wagodiba, dan iblis pun marah-marah kepada Nabi Musa alaihi salam. Sahabat Gusib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada dalam istilah tasawuf, dosa karena maksiat mudah disadarkan. Tapi dosa karena kesombongan, karena keakuan diri, itu adalah dosa yang sangat sulit untuk ditembus cahaya hidayah dan untuk dikembalikan ke dalam kesadaran yang nyata, kesadaran untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Iblis pernah bertobat, namun ternyata persyaratan yang diberikan oleh Allah untuk bersujud di hadapan kuburan Nabi Adam, iblis menolak karena tetap iblis memiliki sifat sombong, iblis memiliki sifat gengsi yang luar biasa, dan juga iblis memiliki sifat marah yang amat besar di dalam dirinya, sehingga dia tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala hanya gara-gara diperintah untuk sujud di hadapan kuburan Nabi Adam alaihissalam. Sahabat Gusib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah cuplikan yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa iblis pun pernah ingin bertobat, namun karena iblis terlalu sombong, persyaratannya untuk menundukkan dirinya di hadapan Nabi Adam, dia tidak terima dengan hal itu. Maka tetaplah rendah hati, tetaplah bawa diri ini dalam ketawaduan. Insya Allah lebih banyak ilmu, lebih banyak berkah, dan banyak rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.